Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat jumpa kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa saat ini kita ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita semua. Kita akan landasi ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu ayat dari Mazmur 73 ayatnya yang ke-26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Biarlah saat ini apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita mau mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena sungguh besar anugerah Tuhan bagi kita semua. Sungguh besar kasih
boleh menjadi bagian dari anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin di antara kami Tuhan, banyak yang datang dengan beban yang berat Tuhan. Mungkin ada yang datang dengan sakit Tuhan. Mungkin ada yang datang dalam segala permasalahan hidup kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyelesaikan kami Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah saat ini Tuhan, kami mau datang, kami mau bawa pujian dan penyembahan kami. Haleluya Yesus. Mari umat Tuhan yang siap untuk memuji dan memuliakan nama-Nya, katakan amin. Berikan salam kepada saudara-saudara yang di sebelah kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus baik. Kita akan sambung pujian kita menyenangkan. Kita mau nyanyi bagi Tuhan, kita mau nyanyi bagi Dia. Hanya karena Dia yang layak untuk ditinggikan. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum usia emas. Kami persilakan.
Puji nama Tuhan. Itu tadi persembahan pujian dari Kamus Mas yang menyatakan bahwa sampai memutih rambutku, sampai masa tuaku, Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk persembahan renovasi sarana prasarana dan juga untuk persembahan syukur. Saya undang petugas kolektor untuk maju ke depan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau saat ini Tuhan, Engkau pada izinkan kami Tuhan untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan persembahan kami boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dan biarlah persembahan kami boleh berguna bagi pekerjaan pelayanan di tempat ini ya Bapa. Kau berkati setiap kami Tuhan yang memberikan persembahan ya Bapa, maupun yang belum sempat memberikan persembahan. Kau berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau membawa persembahan kami dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan angkat satu pujian, Allah sanggup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan kita boleh diajar, kita boleh dibentuk, supaya kita tetap berada dalam kehendak Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian, ajarku mengerti Tuhan, ajar kami mengerti segala rencana Tuhan.
merasa sendirian, engkau yang merasa kacau hidup, engkau yang berbeban berat, hari ini adalah Tuhan, izinkan dia masuk. Jangan keraskan hati, tapi rendahkan hatimu, hancur hati di hadapannya, dan engkau akan dipulihkannya, engkau akan dikuatkannya, engkau akan terima kebenaran dan pembelaan dari Tuhan. Dia bersamamu. Buka hatimu. Amin. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan, kami mau rasakan Engkau, kami mau nikmati Tuhan pagi ini, sehingga pulang dari tempat ini kami bukan lagi pribadi yang sama. Pulang dari tempat ini kami terima kemenangan. Pulang dari tempat ini kami punya pola pikir yang berbeda tentang hidup kami, dan kami mau membawa kemenangan dan sukacita surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini. Sungguh hamba-Mu tidak mampu, hamba-Mu tidak bisa tanpa pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Hikmat Allah ada bersama hamba-Mu menjadi berkat bagi setiap pribadi, bagi setiap sidang jemaat yang duduk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang siap diberkati oleh firman Tuhan dengan iman sama-sama katakan amin. Sebelum duduk jabat tangan minimal 5 orang, katakan siap diberkati oleh firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Silahkan duduk kembali. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, wajah-wajah yang siap dipulihkan, ya, pribadi-pribadi yang siap terima kemenangan dari Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu, rendahkan hatimu pagi ini. Kurang lebih saya 45 menit saya akan sampaikan firman Tuhan. Kiranya setiap pribadi diberkati oleh firman Tuhan. A true Christian, seorang Kristen sejati, yang akan saya bahas. Bapak Ibu, ketika saya di WA diingatkan kembali oleh Bapak Gembala, saya buka file-file bahwa Tuhan, saya berdoa apa yang Tuhan mau sampaikan kepada sidang jemaat di tempat ini. Saya berdoa, saya belum menemukan karena Pak Gembala menyampaikan temanya bebas, tapi secara khusus saya mau apa yang saya sampaikan adalah pesan Tuhan secara khusus kepada sidang jemaat di tempat ini. Saya berdoa, saya menyiapkan sampai pagi-pagi bangun tidur ketika doa pagi, Tuhan beri hikmat untuk saya menyampaikan tema firman Tuhan, menjadi seorang Kristen sejati. Next. Bisa dibantu? Ya. Berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen? Tapi sebelum kita bahas pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu, siapakah orang Kristen itu? Menurut Bapak Ibu, siapa sih orang Kristen itu? Apakah orang yang setiap minggu datang ke gereja? Apakah yang setiap ada persekutuan dia ada? Apakah dia yang melayani di gereja? Apakah seperti itu pengertian orang Kristen? Sesederhana itukah orang Kristen yang setiap minggu bawa Alkitab kalau zaman dulu, kalau sekarang bawa ya Holy HP. Ya, apakah seperti itu menurut Bapak Ibu? Gimana? Siapakah orang Kristen itu? Pak, saya mohon izin interview ya Pak, seperti biasanya. Bu, lah ini BL ini ya. Menurut jenengan, sudah Ibu ya? Sudah, saya pikir masih single ya. Ya, menurut jenengan, siapa sih orang Kristen itu? Orang Kristen itu orang yang sudah menerima anugerah. Sudah menerima anugerah dari Tuhan.
saudara saya kanan kiri ya, senyum ya. Menurut jenengan siapa orang Kristen itu, Pak? Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat. Seorang yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau katakan apa yang disampaikan kedua beliau ini adalah dasar. Tapi yang disebut orang Kristen bukan hanya menerima Yesus, bukan hanya menerima anugerahnya, bukan hanya sekedar percaya saja. Ya, itu awal, Pak. Itu langkah pertama. Tapi ingat, ada langkah-langkah berikutnya yang harus kita kerjakan. Sebab firman Tuhan berkata apa? Kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar akan nama Tuhan. Jadi bukan hanya berhenti di situ. Lihat Yohanes 14 ayat 15. Bicara tentang apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Ini loh yang disebut orang Kristen. Jika Bapak Ibu yang duduk, yang dengar firman Tuhan pagi ini, Bapak Ibu adalah seorang yang melakukan firman, seorang yang menuruti firman, seorang yang berjalan setiap hari dengan firman Tuhan, seorang yang berjalan dalam kebenaran, seorang yang hidup kudus dan mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Itulah kekristenan sejati. Berapa lama Bapak Ibu jadi orang Kristen? Tapi setiap dengar firman Tuhan, engkau tidak merasakan apa-apa. Dan tidak pernah engkau ketika dengar firman engkau, oh iya, saya harus memperbaiki hidup saya harus memperbaiki pikiran saya harus memperbaiki hati saya. Bagaimana kita dengar firman? Ketika firman gak memberi dampak dalam pikiran, hati, dan hidupmu, sebetulnya engkau sedang menebalkan hati. Percuma engkau datang Bapak Ibu ke gereja dan duduk di sini buang-buang waktu. Tapi izinkan setiap firman yang kau dengar itu merubahkan pikiranmu, merubah hatimu, mengerjakan hidupmu, sehingga hari ke hari engkau berjalan menjadi serupa dengan Kristus. Itulah goalnya orang Kristen. Lek selamat itu pasti. Tapi yang perlu kita lakukan hari ke hari adalah memperbaiki hidup kita. Ya, sudah berapa lama engkau melayani di gereja? Tapi bagaimana dengan ucapanmu? Bagaimana dengan kehidupanmu dari hari ke hari? Masihkah engkau seorang yang kasar? Masihkah engkau seorang yang bocor mulut, suka memfitnah, suka ngomongin di sini ngomongin si A, di sini ngomongin si B, kembali ke sini ngomongin si A. Bagaimana keseharian kita? Bagaimana engkau di keluarga? Engkau bisa memimpin pujian, engkau bisa singer di sini, engkau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di sini. Bagaimana engkau di rumah? Bagaimana mulutmu mencela anakmu, menyakiti hati anakmu? Ketika engkau di pekerjaan, engkau berbohong, engkau berdusta, engkau sikap untuk jabatan dan promosi. Saya mau pastikan engkau bukan orang Kristen jika itu seperti itu. Mari kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Hidup kita bersepadanan dengan Injil Kristus. Dan setiap firman bisa mengubah, mengerjakan hidup kita dari hari ke hari. Sudahkah hidupmu beres dengan Tuhan? Ini yang penting kita akan bahas. Seorang Kristen sejati adalah seorang yang hidupnya beres dengan Tuhan. Seorang yang beres dengan Tuhan, saya pasti dia beres dengan sesama, dia beres dengan istri, dia beres dengan anak. Hari ini coba kita bertanya, sudahkah engkau dan saya beres dengan Bapa di surga, sehingga perkenanan Tuhan ada bagi hidup? Ayo jangan jadi Kristen KW. Apa itu? Bukan kamu wanita Kristen ecek-ecek ke gereja setiap minggu, tapi kelakuanmu, gayamu, perkataanmu tidak pernah berubah. Gak ada bedanya dengan orang dunia.
Kita dipanggil untuk dikuduskan. Kita dipanggil untuk melayani Dia, menjadi serupa, karena sudah disediakan mahkota yang terindah bagi kita yang percaya dan melayani Dia. Sudahkah engkau menjadi seorang Kristen sejati? Bertanyalah Bapak Ibu. Ayo kita renungkan pagi ini. Sudahkah saya tampil menjadi seorang Kristen yang utuh? Kelakuanmu di gereja, kelakuanmu di rumah, kelakuanmu di sekolah, di kampus, di tempat kerja, di masyarakat sama utuh seperti di hadapan Tuhan. Tolok ukurnya apa? Bagaimana engkau dikenal di masyarakat? Bagaimana engkau dikenal di tempat kerja? Bagaimana engkau dikenal di dalam keluarga? Kemarin anak saya sudah lulus ujian skripsi, dia tinggal wisuda saja. Ya, dia berkata, "Ma, ngobrollah dia tentang pasangan hidup." Ya, anak saya perempuan, terus ngobrollah dengan istri saya. Saya nggak ada, saya cuma pesan saja, saya punya kriteria. Kamu kalau cari pacar, kriterianya seperti ini. Takut akan Tuhan, rajin. Bagaimana seorang laki-laki yang gak rajin? Ya, setia, punya daya juang. Saya sampaikan kriteria-kriterianya. Ketika anak saya ngobrol dengan istri saya tentang pacar, tentang apa, ditanyalah sampai, "Nah terus kamu mau yang seperti apa, Kak?" Bapak Ibu pengen dia katakan, "Ma, aku ingin punya pacar seperti Papa." Ketika saya dengar itu, jujur saya bangga Bapak Ibu, dan saya bersyukur jikalau saya tampil utuh, bukan hanya di gereja melayani, tapi saya di rumah, di tempat kerja yang saya mau tampil utuh, menjadi seorang hamba Tuhan yang sejati. Kebanggaan orang tua adalah ketika seorang anak mampu berkata, "Saya ingin menjadi saya kalau anak laki-laki, aku ingin seperti Papa, aku ingin seperti Mama." Berarti hidupmu utuh di dalam Tuhan. Next, kita akan lanjut. Ya Bapak Ibu, seorang kristolog, seorang penulis rohani, Dr. Warren Wiersbe berkata seperti ini, persoalan terbesar dalam gereja bukan soal keuangan hari-hari. Persoalan terbesar dalam gereja modern hari-hari ini bukan soal keuangan, tetapi soal ketidakdewasaan iman di dalam gereja. Ya, ini terjadi di gereja-gereja modern yang melayani Tuhan, yang penting skillnya baik, punya kemampuan, tapi mohon maaf iman kerohaniannya menjadi nomor sekian. Yang penting bisa tampil hebat di mimbar dan melayani. Artinya jika seorang Kristen bersikap masa bodoh dengan imannya, kalau gereja masa bodoh dengan kondisi iman jemaat, sikap ini akan memunculkan banyak masalah di dalam gereja dan banyak masalah di dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga. Seorang pelayan Tuhan harus tampil utuh di gereja, di rumah, dimanapun dia berada. Dikenal punya nama baik, rohanimu baik, sehingga engkau tidak jadi batu sandungan. Bagaimana kita dikenal di lingkungan kita Bapak Ibu? Mari kita sama-sama punya standar rohani yang melayani di tempat ini. Ini yang sedang kami kerjakan di gereja kami. Karena dengan seperti ini akan muncul kegerakan-kegerakan di gereja-gereja lokal. Next. Dalam perjalanan iman menuju kedewasaan penuh, iblis dengan tipuannya, muslihatnya menyebarkan ranjau-ranjau, jebakan-jebakan guna menghambat pertumbuhan iman kita. Siapa ranjau itu? Bisa teman sepelayanan yang membuat kita gontok-gontokan.
akhirnya kecewa. Siapa ranjau itu sesama jemaat. Siapa ranjau itu teman di kaum muda. Bukan yang di kaum muda usia emas. Bisa itu terjadi masalah. Ranjau itu bukan di luar, tapi ranjau itu lebih banyak di dalam yang bisa menghambat pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman kita. Sehingga berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, gak ada yang berubah dalam hidupmu, sikapmu, perkataanmu. Yang keras tetap keras, yang emosian yang gak bisa menguasai diri tetap saja dengan kelakuannya. Ketika kita dinasihati, aku ya seperti ini, dari dulu aku seperti ini. Emang kamu Tuhan Yesus gak berubah? Kalau dulu main apa? Tetris ini apa namanya? Itu ada ya, bego lu kan gitu ya. Kalau kita nggak mau berubah, berarti kita seorang yang mohon maaf seperti ini. Ayo Bapak, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dialah apa yang terjadi. Saya nggak tahu apa yang terjadi di gereja ini. Dengan pelayan Tuhan, dengan majelis gereja, dengan jemaat. Tapi pesan Tuhan kuat, satu hati, satu visi. Tinggalkan ego, datangi, maafkan dia, katakan aku minta maaf, bereskan hidupmu dengan Tuhan. Next, yang pertama, seorang Kristen sejati adalah seorang yang beres dengan Tuhan. Seorang yang beres dengan Tuhan, sekali lagi, dia beres dengan istrinya, dia beres dengan anaknya, dia beres dengan lingkungannya. Dimanapun dia berada, dia bisa diterima dan kehadirannya dinantikan banyak orang, memberi dampak. Pak, sudahkah engkau beres dengan Tuhan Pak hari ini? Masih adakah dosa-dosa yang kau sembunyikan? Anakmu nggak tahu, istrimu nggak tahu, hanya Tuhan dan engkau yang tahu. Kita baca bagaimana seorang raja yang punya segalanya, harta punya, kekuasaan punya, tapi ketika dia lakukan dosa, ditegur seorang hamba Tuhan, dia menangis berlutut dan minta ampun kepada Tuhan. Seorang raja saja yang punya power seperti itu, dia mampu sadar dengan dirinya. Tapi sayangnya hari-hari ini banyak orang Kristen ketika ditegur seorang gembala, melotot matanya, pindah ke di sini ada, puji Tuhan tidak ada. Katakan, jabat tangan sebelahmu, ayo beres dengan Tuhan. Sederhana tapi sulit dilakukan. Ya, coba kita baca Mazmur 51. Mazmur setelah Wahyu Bapak Ibu ya. Oh bukan ya. Ya, judulnya pengakuan dosa. Ini ditulis oleh seorang raja yang bernama Raja Daud. Ketika Raja Daud ditegur oleh Nabi Nathan tentang dosanya yang membunuh prajurit yang terbaik yang bernama Uria dan mengambil istrinya Uria yang bernama Betseba. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya, kepada Daud setelah ia menghampiri Betseba, Daud ngomong seperti ini. Dia sadar, dia berlutut, dia menangis. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Seorang raja yang hebat, dia sadar kelemahannya, dia tahu kekurangannya dan dia minta ampun kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita, Pak Bu? Ngotot dengan emosimu, ngotot dengan keras kepalamu. Engkau gak sadar sampai dengan hari ini bahwa
itu melukai pasanganmu, itu melukai anakmu. Engkau yang terus saja bocor mulut. Engkau yang terus keluar kata-kata yang gak baik. Engkau yang terus menipu. Halo, engkau yang suka berbohong. Ayo sadar, beres dengan Tuhan. Ayolah Bu, Pak, jadilah dewasa. Seorang yang mau terima nasihat, seorang yang mau terima teguran dengan rendah hati, bukan seorang yang keras kepala dan merasa paling benar. Mari Bapak Ibu, jadilah seorang yang sadar apa kelemahanmu, apa kekuranganmu. Akui, bereskan dengan Tuhan. Setelah engkau beres dengan Tuhan, engkau akan diberi kemampuan untuk engkau datang minta maaf kepada pasanganmu, kepada anakmu, kepada siapapun. Hari ini jangan ada lagi dosa yang engkau sembunyikan. Tepuk sebelahmu, katakan, jangan ada dosa lagi dalam hidupmu. Lu gak berani. Berarti ya bermasalah setiap pribadi. Sama-sama kita beres. Mau Bapak Ibu? Fales maunya. Serius mau Bapak Ibu? Angkat tangan yuk sama-sama yang serius mau beres dengan Tuhan. Tangan kanan diangkat, tangan kiri taruh di dada. Tuhan, aku mau beres. Tuhan ampuni dosa-dosaku. Aku mau beres di hadapan. Tuhan ampuni aku. Amin. Seorang yang sadar akan kesalahan dan dosa-dosanya dan mengakuinya di hadapan Allah, itu orang yang beres dengan Tuhan. Seorang yang mau apa? Berapa Pak? Bertobat. Setiap kali di gereja sering dikatakan bertobat. Bertobatlah, tapi kenyataannya paling sulit bertobat. Tapi yang banyak tobat mari tobat lu. Semoga di sini gak ada Pak Gembala ya. Bertobat dan merindukan selalu pengampunan dari Allah. Seorang yang membuang dan menjauhkan diri dari segala berhala-berhala dalam hidupnya. Apa berhalamu? Bisa pekerjaan. Ya, saya kenal seorang, mohon maaf hari ini beliau ada di penjara. Dulu dia gila kerja, dia sukses, tapi dia tidak memperdulikan keluarganya. Apa berhalamu hari ini? Bisa pekerjaan yang bisa membuat engkau gak bisa masuk hadirat Tuhan nang gereja angel. Apalagi ke gereja aja sulit, apalagi doa pribadi. Apa yang membuat sulit doa? Pak Teguh, aku kalau mau doa malam pinginnya berdoa, tapi kenyataannya sulit. Kenapa? Lihat sini. Iya. Tapi di sana loh, daerah Kelabang Panomo ya, naik sana sukun gak ada. Nggak ada di sini ya Pak ya. Puji Tuhan nggak ada yang ngaku. Ya. Mari Bapak Ibu, diperlukan komitmen yang kuat untuk hidupmu semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Seorang yang bertobat, seorang yang mau hidup bersih, hidup kudus. Saya mau tanya sih, bisa nggak Bu 1 jam tidak melakukan dosa? Pak, Bu, bisa nggak? 1 jam saja kita nggak melakukan dosa, nggak berbohong, nggak mencuri. Bisa nggak 1 jam? Bisa nggak Pak, Bu? Bisa 2 jam, bisa nggak hidup benar, hidup kudus, nggak ngomong kasar, terus nggak ngerasani tonggone, ya, tidak punya pikiran jelek, bisa nggak 2 jam? Bisa. Terus bisa nggak diperpanjang, bisa nggak 24 jam kita tidak berbuat dosa? Loh, bisa loh. Tapi kenyataannya angel.
angel-angel ayo podo dilakoni ya toh. Mau Bapak Ibu? Yang mau beri selamat, ayo sama-sama kita hidup benar dan kudus. Ya. Apa yang jadi berhalanya? Pelayanan bisa jadi berhala. Loh iya. Saya pernah ketika saya diomongin, Pak, tolong belikan susu buat anak saya yang pertama yang sekarang sudah lulus kuliah itu. Saya ke gereja, pulang kerja langsung latihan, pulang dari rumah, Ma, Pak, mana susu anaknya? Lupa saya. Istri saya nangis. Sudah malam saya harus cari. Hubungan dekat dengan Tuhan jauh lebih penting dari pelayanan. Utamakan dulu keluargamu, kau sehat dengan keluargamu, kau sehat dengan dirimu, sehat pelayananmu. Ayolah jadi orang yang bertobat. Gereja ini akan menjadi luar biasa ketika pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan yang berdiri di sini adalah orang-orang yang bertobat dan beres dengan Tuhan. Yang kedua, seorang Kristen sejati dia beres dengan masa lalu. Ada lagu dunia yang mengatakan apa itu? Masa lalu bersama masa lalu. Ya seperti itu ya. Tapi sayangnya banyak orang hidupnya dipengaruhi oleh masa lalu. Hidupnya digerakkan oleh masa lalu. Apa maksudnya Pak Teguh? Dia pernah disakiti adik iparnya, sampai dengan hari ini aku gak mau kesana mah. Ke adikmu aku gak mau. Adikmu kurang ajar, adikmu masih seperti ini. Ada seorang mertua yang tidak mau datang ke rumah menantunya. Halo, di sini ada? Saya pastikan sini nggak ada wakil naik kelapa, durian, selilir ya Pak ya. Sama tapi nggak ada semua deh ya. Halo, masih ada nggak kecewa sakit hati? Itu mempengaruhimu sehingga nggak ada apa-apa, kumpul komsel atau kumpul apa itu Pak? Di sini ada apa? Komsel, rayon. Tadinya baik-baik saja, ketika orang itu datang langsung wajahnya berubah, semut. Ada di sini seperti itu? Langsung berubah tadinya ceria, langsung bisa mau pasang muka. Oh haleluya. Saya cuma mau katakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah. Jangan hidup dengan masa lalu. Bereskan masa lalu. Jangan simpan kepahitan. Pernah diakali, waduh, ingat saja, ibu pernah ngakali, pernah nipu aku, masih sudah berpuluh-puluh tahun masih diingat dan masih sakit. Ada di sini Bapak Ibu? Oh tidak ada, puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan dong. Haleluya. Ya, buang kepahitan. Coba klik. Adakah sakit hati karena dikhianati? Sakit hati karena ditipu? Apa pernah saya saksikan ya di sini ketika istri saya dengan sekian ratus juta dia habis, ya sudah saya sampaikan, istri saya ini nolong orang, ya bukan jemaat Bapak Ibu. Kami sering pelayanan seperti ini di daerah, nggak perlu saya sebutkan namanya, saya kenal baik anak pemuda ini. Dia bekerja di suatu tempat dan dekat dengan istri saya, terus sampai ke istri saya berapa kali minta tolong bu, apa dananya ibu ditaruh di sini sekian ratus juta. Jujur kami ada, tapi saya persiapkan waktu itu untuk bayar rumah di belakang warung itu. Saya cuma sampaikan, pertama saya enggak, karena saya enggak pingin saya ada damai sejahtera, tapi berkali-kali datang anak ini. Terus sampailah suatu malam ketika kami setelah doa malam ada WA. Masih ingat perkataannya, Bu minta tolong Bu, saya sudah 3 bulan tidak bekerja, tidak dapat gaji. Tolong Bu, kalau saya nggak dapat user, saya nggak dapat ini, saya dikeluarkan dari pekerjaan saya
ketika kami dapat itu, akhirnya oke Ma, 1 bulan saja Bu. Oke, 1 bulan kami taruh sekian. Singkat cerita 1 bulan, waktu itu pas COVID, saya juga pas kena, saya ngomong waktu sakit, saya isolasi. Saya bilang, Ma tolong diambil ya Ma, karena itu. Iya Pak. Singkat cerita ternyata masih ditahan, tidak bisa. Dan ternyata uang itu selesai Bapak Ibu. 100 juta sekian. Istri saya takut dengan saya. Dia yang gak pernah sesek, tiba-tiba dia sesek terus sampai tiduran. Ketika saya melihat, saya jujur Bapak Ibu, saya jengkel, saya marah, saya sakit hati, wis tak omong cumukan, tapi gak diambil. Tapi ketika melihat istri saya seperti itu, Tuhan negur saya, kamu lebih cinta istrimu atau uang? 3 hari kami bermasalah, saya selesaikan. Ma, sudah biarkan Ma, gak usah dipikir. Papa lebih sayang Mama daripada uang itu. Uang bisa dicari. Yang penting kita berjanji, Mama berjanji tidak mengulangi lagi. Kami beres Pak. Dengan saudara yang sudah menyakiti, sudah menipu kami, saya memilih untuk mengampuni. Saya memilih tetap mengasihi. Dan saya sampai dengan hari ini memilih untuk memberkati. Jujur, kadang kebaikan kita itu yang kita berikan kepada seseorang itu dianggap sebuah kewajiban. Tapi saya mau memilih, saya tetap mau melakukan. Bereslah dengan masa lalu. Jangan biarkan masa lalumu mendistorsi masa depan. Jangan biarkan masa lalumu merusak masa depanmu. Setuju Bapak Ibu? Ya. Masih ada kecewa hari ini dengan istri, dengan anak, dengan saudara, bereskan. Firman Tuhan berkata, sebelum engkau berdoa, bereskan dulu sebelum kau datang kepada Tuhan. Kau punya masalah dengan siapa? Bereskan dulu. Ayo Pak, Bu, pelayan-pelayan Tuhan, beres hidupmu. Ketika menyembah Tuhan, tidak Tuhan ada di tempat ini menjadi berkat bagi banyak orang. Adakah dendam, marah? Bereskan itu. Efesus 4 ayat 31 mengingatkan kita bahwa jangan ada kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan apapun yang berdiam dalam diri kita. Jangan ada lagi. Katakan, aku menang atas sakit hati. Tidak ada lagi iri hati dalam hidupku. Tidak ada lagi marah. Tidak ada lagi dendam, kecewa. Tapi aku beres dengan hidup. Yang terakhir, yang ketiga, seorang Kristen yang sejati adalah seorang yang beres dengan Tuhan. Seorang yang beres dengan dirinya sendiri. Ya, beres dengan diri sendiri berarti beres dengan masalah. Dan yang terakhir, yang ketiga, next, adalah seorang yang mau berubah. Setiap dengar firman Tuhan, engkau bisa mandu, engkau bisa tutup mata dan berkata, terima kasih Tuhan, aku terima teguranmu dan aku mau lakukan itu. Itulah respon seorang Kristen sejati ketika mendengar firman Tuhan. Seorang yang mau berubah itu bicara tentang mindset, bicara tentang pola pikir yang diubahkan. Yang tadinya gampang marah, gampang tersinggung, dia tunduk di hadapan Tuhan dan mau berpikir positif. Kadang nggak jelas kita ini Bapak Ibu, mohon maaf nggak semua, tapi saya pastikan itu ada terjadi. Ketika pelayanan kita mau belajar WA terus ada yang ketawa-ketawa di pojok.
Padahal nggak menertawakan kita, kita sudah merasa, loh itu kok ketawa, jangan-jangan menertawakan kita. Ayolah, buanglah pikiran-pikiran seperti itu. Jadilah berubah. Saya dulu adalah orang yang gampang sakit hati, gampang menyimpan orang-orang ngomong jelek itu tak ingat, dan itu membuat saya sakit hati. Itu saya dulu. Tapi hari ini saya mau beres dan tidak ada kesakitan itu, sakit hati itu. Saya masih ingat remaja Pak, kaum muda nyanyi, terus ada ibu ngomong, hari ibu lek nyanyi bunga mekrok gede. Itu saya SMP, masih ingat saya. Jadi saya mikir Pak, saya naik, zamannya naik demo ya dulu, tak pegang itu, tak gini kaca maju. Loh itu saya Bapak Ibu, tapi saya mau beres sekarang. Saya sudah lupakan itu. Saya mau terima diri saya apa adanya. Kekurangan saya, kelemahan saya serahkan kepada Tuhan. Saya mau berubah, bahwa saya adalah seorang yang berharga di mata Tuhan. Jangan hidup dari perkataan orang lain. Seringkali mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kamu ngomong kastor kepada anakmu aja nih, anak gak kena diatur anakku. Kamu seperti itu, berhenti Pak, berhenti hari ini. Apalagi nyandak sih, aduh sih nggak pantas, itu anak kita. Itu melukai hati anak kita. Berubahlah, ucapkan berkah setiap hari. Saya kepada anak saya selalu tumpang tangan berkati anak saya. Saya cium istri saya, katakan engkau istri yang diberkati. Papa sayang mama, papa sayang kakak, papa sayang adik. Boleh tanya kepada istri saya, boleh tanya kepada anak saya. Saya mau tampil putih, saya nggak mau pelayanan saya pakai topeng. Perubahan itu bicara tentang penyerahan dan penundukan diri. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ada hal-hal yang gak bisa kita ubah, yaitu takdir. Lahir dari seorang bapak ibu siapa, kulit hitam kayak gini kayak saya. Saya dulu mohon maaf kecewa dengan anak saya yang pertama. Kulit kok ireng lah, saya hitam mau minta anak putih lah ya. Aneh loh saya ini. Terus anak saya ini ketika dia SD di Santa Maria 1, ya, itu anak saya nilainya aduh jeblok semua sampai saya malu. Saya kenal banyak guru di sana. SD, SMP, waduh saya jujur marah, saya menolak anak saya yang pertama ini. Saya kecewa Bapak Ibu. Tapi saya sadar itu dosa terbesar saya. Sampai suatu ketika saya sadar, saya datangi anak saya, maafkan Papa nak. Tidak ada apa-apa sikap saya ke anak saya itu enggak enggak baik, jujur saja itu dulu. Tapi hari ini semenjak dia SMA, saya peluk engkau anak yang diberkati. Dia SMA, dia ambil di jurusan kecantikan. Dia mulai berubah ketika saya terus ucapkan berkat. Kuliah dia ambil di BINUS, di bisnis. Engkau luar biasa. Hari ini saya melihat anak saya ada dalam perkenanan Tuhan, karena seorang bapak yang mau berubah, seorang bapak yang mau bertobat dan tahu kesalahannya. Berkati anakmu Pak, berkati menantu, berkati cucu. Yang terbaik Tuhan sediakan bagimu. Mau berubah itu bicara kerendahan hati. Dicela, dihina, difitnah, tetap setia, tetap mengasihi. Berubah itu bicara tentang proses, bukan hasil. Siapkah engkau diproses Tuhan untuk hidupmu, keluargamu, anak cucu menantumu diberkati Tuhan? Setialah, lakukan firman.
Berubah itu bicara tentang kesetiaan. Wahyu 2 ayat 10, barang siapa setia sampai akhir hidupnya, dia akan menerima mahkota kehidupan. Mau berubah itu bicara tentang jalan hidup dan tujuan hidup. Apa tujuan hidup? Jalan hidup kita, janji Tuhan. Yeremia 17 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan apa? Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kesimpulannya Bapak Ibu, seorang Kristen sejati adalah seorang yang beres dengan Tuhan. Beres dengan Tuhan. Seorang Kristen sejati adalah seorang yang beres dengan dirinya sendiri, beres dengan masa lalunya, tidak ada menyimpan kepahitan. Seorang Kristen sejati, seorang yang mau berubah pola pikirnya dan pola hidupnya, pola bicaranya. Seorang yang mau semakin hari serupa dengan Kristus. Seorang Kristen sejati adalah seorang yang mau berubah dengan pimpinan Roh Kudus. Yohanes 15 berkata apa? Tinggallah di dalamku, tinggallah di dalam Tuhan, maka kita akan mampu berbuah. Kuncinya adalah tinggallah selalu di dalam Tuhan. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Saya undang tim musik maju ke depan. Kita responi firman Tuhan dengan bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita tutup mata. Kita responi firman Tuhan. Saya memberi kesempatan setiap orang menyampaikan isi hatimu, kemauanmu kepada Tuhan. Tidak ada yang buka mata, mari sama-sama kita responi firman Tuhan. Siapakah dirimu di hadapan Tuhan? Sudahkah kau menjadi seorang Kristen sejati? Sudahkah kau beres dengan Tuhan? Mari kita responi firman Tuhan dan kita koreksi diri kita masing-masing Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Roh Kudus, lebih lagi turun atas kami. Mari singkarakan menyanyikan pujian. Haleluya. Sama-sama kita berdoa. Sama-sama kita koreksi.
selesai berbicara Tuhan, tapi aku percaya firman yang sudah hamba sampaikan akan terus berbicara kepada setiap sidang jemaat. Mereka adalah orang-orang yang mau diubahkan. Kami adalah orang-orang yang mau beres dengan Tuhan. Kami mau beres dengan diri kami sendiri. Kami tidak mau hidup dari masa lalu kami. Sama-sama kita mau katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah unsur mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Kesadaran
mengangkat kedua tangan kami. Kami berkata, aku mengampuni. Sebut namanya orang yang sudah menyakiti hati. Tuhan, aku mengampuni dia. Sebut namanya Bapak Ibu. Katakan, aku mengasihi dia. Dan mulai hari ini aku akan memberkati dia. Engkau yang hidup dengan dendam, amarah, kecewa, katakan, aku mengampuni dia. Aku mengasihi dia. Aku berkati dia. Jangan biarkan itu menggerogoti. Bereskan, katakan, Tuhan, aku tidak mau ada lagi sakit hati, amarah, dendam, kecewa, benci, tidak ada lagi dalam hati pikiranku. Aku mengampuni, aku mengasihi mereka. Engkau yang mengangkat tangan, katakan bersama dengan saya, tirukan doa saya. Tuhan Yesus, aku mau berubah. Tuhan Yesus, aku mau berubah. Tuhan Yesus, aku mau berubah. Aku tinggalkan kemalasan. Aku tinggalkan egois. Aku tinggalkan segala kekerasan hati. Aku mau panjang sabar. Aku mau rendah hati. Aku mau mengampuni. Aku mau melakukan apa yang Tuhan mau. Diberkatilah engkau. Diberkatilah usaha pekerjaan. Diberkati studimu. Diberkati anak cucu menantu. Pagi ini kau terima pemulihan dari Tuhan. Hari ini kau terima berkat Tuhan. Hari ini hidupmu diubahkan oleh kuasa darah Yesus. Engkau yang sudah terima kemenangan, engkau yang sudah terima pemulihan, bersama-sama dengan saya, dengan iman katakan amin. Beri kemuliaan yang paling kepada Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sudah siapkah kita untuk menjadi Kristen yang sejati? Kita mau lambaikan tangan, kita mau siap menjadi Kristen yang sejati. Amin. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Teguh. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam setiap pelayanan, dalam keluarga, dalam kehidupan, dan semakin menjadi berkat di mana Bapak Teguh berada. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita akan pujikan Allah Sanggup. Thank
menyaksikan pengumuman. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih. Ibadah keluarga muda dilaksanakan setiap hari Selasa minggu keempat pukul 6 petang di gereja. Selamat ulang tahun kepada Bapak Yohanes Aji Tamtomo, Bapak Andi Aang, Saudari Esther Septiningsih, Bapak Willem Ari Johannes Frugop, Saudari Siti Rusminingsih. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 1 Oktober 2023, WL Bapak Puji Arianto, Singer Ibu Gloria dan Saudari Amel. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 1 Oktober 2023, Ibu Endang, Ibu Tati, dan Ibu Farida. Jadwal pelayan kolektan Minggu 1 Oktober 2023, Bapak Agus Wibowo dan Bapak Juli Budi. Itu pengumuman untuk selama seminggu sepekan dan juga untuk minggu depan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, di pasarnya kita menaikkan doa syafaat dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Mari berdoa. Bersyukur kepadamu Bapa Surga atas kasih karunia-Mu, kami bersama telah menyelesaikan pelayanan dan ibadah kami. Tuhan memberkati seluruh pelayan Tuhan yang sudah berjadi lelah berjuang bersama untuk mempersembahkan pelayanannya bagi Tuhan dan menolong seluruh jemaat-Mu. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Teguh Arianto. Tuhan memberkati dengan hikmat dan kemurahan-Mu lebih luber. Tuhan memberkati usaha pekerjaannya. Tuhan memberkati seluruh keluarga. Terima kasih Bapa Sorga. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah berkorban untuk pekerjaan sarana prasarana dan kurban-kurban syukur yang lainnya. Tuhan memberkati jemaat-Mu sekalian. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara yang berulang tahun di pekan lalu ataupun pekan ini. Tuhan memberkati kesehatan, cita-cita, harapan-harapannya dipenuhi dengan segala kebaikan Tuhan. Kami berdoa bahwa Presiden Jokowi, untuk para menteri, untuk TNI dan Polri, Bapak RT 3, Bapak RW 6 di mana gerejamu berada. Tuhan memberkati beliau-beliau sekalian. Tuhan menjagai dengan pasukan malaikat-Mu seluruh penjuru NKRI, dibentengi oleh pasukan malaikat Tuhan. Segala anasir jahat yang coba merongrong NKRI dilumpuhkan, dihancurkan oleh pasukan malaikat-Mu. Dan Tuhan memberkati Indonesia dengan
kasih Bapa Sorga, hamba berdoa bagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang usia lanjut. Tuhan tolong mereka semua untuk tetap bersemangat mengabdi kepadamu ya Tuhan Yesus. Akhirnya saudara yang dikasih Tuhan, hendaklah engkau dengan membawa berkat dari Bapa Sorga dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus memberi kemampuan untuk Anda menjadi saksi Kristus yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Damai sejahtera persekutuan Roh Kudus senantiasa menyegarkan iman dan pengharapanmu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus